Baik Ji. Eh, Masalah kewarisan itu masalah yang sangat penting dalam ajaran Islam. Jadi setiap ada kematian itu pasti ada kewarisan. Oleh karenanya salah satu syarat kewarisan itu antara lain ada mewaris, ada yang meninggal dunia gitu. Idealnya begitu ada orang yang meninggal dunia, maka peristiwa kewarisan itu sudah ada dan harus dilakukan bedah waris gitu. Itu idealnya ya. Tapi dalam kenyataannya seringkali pembagian waris itu seringkali ditunda-tunda dengan berbagai alasan ya. Antara lain biasanya alasan karena pakewuh. Misalnya yang meninggal seorang suami dari seorang istri sekaligus seorang bapak dari anak-anaknya ya, atau seorang kakek dari cucu-cucunya. Idealnya begitu si suami atau si bapak, si ayah, si kakek meninggal itu langsung kan dibagikan. Tapi itu tadi karena berbagai pertimbangan apalagi pertimbangan perasaan hukum, karena yang bersangkutan misalnya keluarga yang bersangkutan misalnya sedang berduka, maka ya kurang etis gitu kan dari sisi budaya kita di saat-saat masih dalam kondisi berduka kemudian ribut-ribut misalnya melakukan pembagian waris. Meskipun sebetulnya dalam Islam justru dianjurkan lebih cepat lebih baik gitu kan. Ya memang di dalam berbagai rujukan dalam fikih faraid tidak ada klausul yang misalnya menentukan batasan pembagian warisan itu harus kapan waktunya yang baik gitu kan. Apakah sehari setelah meninggal dunianya mewaris, atau seminggu misalnya, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun. Itu tidak ada patokan yang pasti. Jadi kembali kepada kesepakatan para ahli waris kapan waktu pembagian itu dilakukan gitu kan. Pada saat pembagian warisan itu mengalami penundaan atau ditunda-tunda atau sengaja ditunda misalnya karena alasan perasaan hukum, pakewuh karena masih ada misalnya orang tua yang satunya lagi yang masih hidup gitu kan, maka bisa jadi peristiwa kewarisan itu beruntun gitu karena terjadinya peristiwa kematian yang beruntun juga gitu. Peristiwa kematian pertama belum melakukan pembagian waris, sudah lagi ada peristiwa kematian lainnya yang bisa jadi menimpa ahli waris yang ditinggalkan oleh mewaris pertama gitu. Akibatnya memang terjadi masalah ya. Jadi peristiwa kematian kedua misalnya menuntut ahli waris yang ada itu menuntut pembagian, sementara pada peristiwa kematian yang pertama belum juga dilakukan. Nah ini yang sering kali terjadi di masyarakat. Dalam tradisi fikih kondisi itu disebut
munasahoh ya, disebut munasahoh. Jadi kewarisan munasahoh itu peristiwa kematian yang pertama belum dibagikan warisan, sudah terjadi lagi peristiwa kematian kedua, sehingga peristiwa kematian kedua juga menuntut pembagian waris. Nah, untuk kondisi ini tentunya diperlukan adanya kearifan, kebijakan dalam melakukan pembagian waris gitu ya. Pilihan pertama misalnya, atau opsi pertama misalnya, itu harus tentunya memperhatikan peristiwa kematian yang lebih awal gitu kan. Jadi ketika misalnya seseorang meninggalkan istri, meninggalkan anak, maka di situ harus diidentifikasi siapa saja yang menjadi ahli waris gitu kan. Itu modal pertama gitu kan. Modal pertama, misalnya seorang suami meninggalkan seorang istri, meninggalkan 4 orang anak laki-laki misal ya, maka di situ peristiwa munasahoh itu penghitungan atau perhitungan pembagian yang pertama itu ya katakan saja dibikin budal pertama gitu, budal satu dengan acuan mewarisnya pada peristiwa kematian yang pertama, sehingga di situ muncul ahli waris, misalnya seorang istri, atau sebaliknya istri yang menjadi mewaris, yang ditinggalkannya itu adalah suami dan anak-anak, misalnya 4 orang anak, 3 anak, atau 3 anak laki-laki lah gitu, jangan 4 ya, 3 anak laki-laki. Ini kebetulan ada kasus juga ya mungkin di mana saja lah yang ngerasa punya kasus seperti ini. Maka modal pertama yang harus dilakukan itu menurut kompilasi hukum Islam di kita di Indonesia, bahwa harta warisan itu harus dibelah dua ya, dibelah dulu, sebelah atau sebagian untuk suami yang ditinggalkan sebagai ahli waris, yang sebagian lagi seolah-olah mewaris yang sudah meninggal itu si istri mendapatkan sebagiannya gitu kan. Jadi ketika dibelah dua, ini katakan saja misalnya nilai taksasinya di Afrisal itu misalnya 10 juta, berarti seakan-akan harta warisan itu yang sebesar 10 juta dibagi 2, 5 juta untuk mewaris ya, seolah-olah dia masih hidup, dan yang 5 juta lagi untuk suaminya yang ditinggalkan. Nah, itu yang mesti dilakukan. Sedangkan 5 juta yang menjadi bagian almarhumah sebagai mewaris, itulah yang kemudian menjadi harta warisan yang harus dibagikan baik kepada suami maupun kepada anak-anaknya yang 3 orang yang laki-laki itu. Kalau mengikuti rumusan kompilasi hukum Islam, berarti suami mendapatkan 1/4 dari 5 juta yang mestinya menjadi bagian almarhumah, dan sisanya yang 3/4 bagian itu menjadi asobah dan menjadi hak untuk 3 orang anak yang laki-laki gitu. Nah, dengan begitu maka kumulasi yang diterima oleh masing-masing suami itu ya tentunya lebih besar ketimbang anak-anaknya. Suami mendapatkan 1/4 dari 5 juta ditambah
bagian setengahnya dari harta warisan yang telah dibelah dua tadi gitu, sehingga suami jumlah keseluruhannya mendapatkan 5 juta plus 1/4 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan dan merupakan bagian dari almarhumah istri yang telah meninggal dunia gitu. Istri dan ibu dari anak-anak, ketiga anak yang laki-laki itu. Nah, sementara silakan dihitung 3/4-nya lagi dibagi rata, 3/4 kali kali 5 juta, berarti masing-masing anak yang 3 orang itu dibagi rata semuanya dengan perhitungan dihitung satu orang satu kepala, jadi 1/4 dari 5 juta berapa tuh? 12.500.000 ya. 3/4 berarti 3.750.000 kan. Setelah yang 5 juta itu diambil 1/4 untuk bagian suami atau ayah dari ketiga anak laki-laki. Ini modal yang pertama gitu kan, jelas kan gitu ya, bahwa yang menjadi ahli waris di situ ada 4 orang. Dalam modal pertama itu 1 orang adalah suami dari istri yang meninggal, 3 orang lagi yang 3 laki-laki itu adalah anak yang ditinggalkan oleh almarhumah ya, istri dari suami yang menjadi ahli waris gitu. Ini selesai modal pertama gitu. Nah, sekarang karena terjadi munasahoh, modal pertama belum dilakukan, pembagian pada peristiwa kematian yang pertama belum dilakukan, kemudian menyusul suaminya yang tadi menjadi ahli waris itu ya, menjadi ahli waris itu meninggal dunia gitu kan. Nah, maka dalam perhitungan warisan faraid, untuk peristiwa yang kedua, peristiwa kematian yang kedua ini harus dibuat ya seolah-olah ada budel kedua gitu. Budel kedua peristiwa kematian setelah suami dari almarhumah atau bapak dari anak-anaknya itu meninggal dunia. Nah, tinggal nanti dihitung siapa yang menjadi ahli waris dan berapa warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris. Di sini yang menjadi ahli warisnya adalah 3 anak laki-laki dan seorang ibu, seorang istri ya, seorang istri karena suami dari almarhumah pada peristiwa kematian yang pertama nikah lagi gitu kan dengan perempuan lain. Makanya praktis yang menjadi ahli waris itu adalah seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Tinggal dihitung berapa bagian atau berapa harta yang ditinggalkan yang harus dibagikan kepada ahli waris itu. Yang jelas ahli warisnya ada 4 orang, 1 orang istri, 3 orang anak laki-laki. Istri mendapatkan bagian 1/8 dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya gitu kan. Sementara anak-anaknya yang 3 orang mendapatkan 7/8 gitu ya, 7/8 dari harta warisan setelah yang 1/8 itu diberikan kepada istrinya gitu. Nah, saya kira itu sederhana sekali gitu kan. Jadi tinggal nanti dihitung nilainya berapa sehingga misalnya suami misalnya mendapatkan bagian 5 juta ya di dalam modal pertama itu
5 juta ditambah 1.250.000. Jadi jumlah keseluruhan 6 juta 250. Yang 6.250.000 inilah yang kemudian menjadi tirkah atau harta warisan yang dibagikan kepada istri 1/8 bagian kali 6.250.000, dan bagian 3 orang anak laki-laki berarti 7/8 ya. 7/8 bagian kali 6.250.000. Silakan itu dihitung sendiri pakai kalkulator berapa bagiannya masing-masing gitu. Nah ini saya kira yang paling simpel ya pembagian seperti itu. Ya resikonya kenapa harus ada budal kedua, harus ada budal pertama, itu karena penghitungan warisan itu memang harus berkeadilan dan pembagiannya harus disesuaikan dengan kondisi keadaan ahli waris pada saat mewaris meninggal dunia, sehingga meninggalkan apa dan meninggalkan siapa gitu. Nah ini yang mungkin bisa dipetik nilai pentingnya menyegerakan pembagian waris supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari gitu kan. Jadi kalau begitu seseorang meninggal dunia kemudian hari-hari berikutnya atau mungkin setelah melewati masa-masa duka itu dilakukan kesepakatan perdamaian membagikan warisan, saya kira itu lebih baik ya. Jadi ikan gabus ikan cepat lebih bagus kalau lebih cepat gitu, lebih cepat dibagikan sehingga masing-masing ahli waris dapat menerima sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebab yang harus dipikirkan begini bahwa ahli waris itu tidak sama gitu kan tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Bisa jadi kan dia tidak mau ngomong itu karena pakai tadi, padahal sebenarnya dia sangat memerlukan, sangat berharap pembagian waris itu disegerakan gitu. Itu saya kira Bapak Dr. Rus ya, informasi yang sederhana dan bisa dipelajari lebih lanjut gitu kan. Makanya untuk efektivitas pengetahuan untuk mendalami masalah waris, silakan itu dipelajari, dipahami, renungkan gitu ya. Ketentuan-ketentuan warisan yang terdapat dalam buku Hukum Kewarisan Islam Indonesia. Nah, di situ menjelaskan ketentuan-ketentuan kewarisan baik menurut faraid, menurut fikih faraid maupun menurut kompilasi hukum Islam. Saya kira dengan buku itu bisa membantu siapapun yang membaca untuk mempelajari dan untuk menyadari tentang pentingnya masalah waris ya. Jadi ketaatan seseorang menjalankan kewarisan sesuai dengan syariat Islam itu sama dengan ibadah-ibadah lainnya, karena ini juga merupakan kewajiban bagi kita ya untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk di dalamnya masalah faraid. Terus Prof, ada harta monogini, kemudian ada harta bawaan, bagaimana? Ya, jadi di dalam tradisi kita itu memang mengenal berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut harta perkawinan ya. Yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ketentuan itu disebut dengan harta perkawinan ya. Jadi harta perkawinan itu adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang dimulai dari akad gitu kan. Jadi kalau seseorang sudah melaksanakan akad pernikahan, maka otomatis suami istri itu sejak itulah memulai misalnya
memulai untuk menghimpun atau berinvestasi, dan sejak itu pula harta perkawinan itu diperhitungkan sebagai harta yang menjadi milik kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Gonogini itu dalam bahasa fikih berasal dari harta bawaan, ya, gowan itu. Bawaan istri disebut gini, bawaan laki-laki atau suami disebut gono. Di Surabaya itu gonogini. Di Jawa Barat itu harta raja kaya, ya. Raja kaya, bawaan. Harta raja kaya gitu. Harta, mungkin dalam bahasa Indonesianya disebut harta bersama. Nah, memang begini, ya. Dalam Islam itu sebetulnya semua yang menjadi milik suami dan istri itu, ya, memang tidak ada keharusan untuk dipisah-pisah. Bahkan kalau seseorang berpikir bahwa harta istri adalah harta suami adalah harta istri, itu saya kira pemikiran yang maju, yang bagus. Jadi tidak, istilah Sunda itu tersewang-sewangan lah gitu, ya. Tapi ada kebersamaan bahwa semuanya itu dihasilkan melalui kerja bareng, kerja sama, ya. Mungkin tepat juga kalau disebut bahwa dalam perkawinan itu ada syirkah gitu kan. Ada syirkah, ada kerjasama, ada hal-hal yang memang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri gitu kan. Ada hak istri, ada hak suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami. Dari situlah memang misalnya terkumpul, ya. Kalau kemudian dari kerjasama, dari apapun kegiatan rumah tangga, termasuk misalnya mencari nafkah, menghasilkan misalnya sesuatu, maka sesuatu itulah yang kemudian menjadi milik bersama gitu kan. Karena itu milik bersama dan disebut-sebut sebagai harta bersama, maka ketika terjadi tadi peristiwa kematian, peristiwa kewarisan, ya, seyogianya harus dibijaki, harus didistribusikan secara proporsional, ya. Jadi kalau istri itu dianggap kerja meskipun tidak bekerja, tapi sesungguhnya banyak testimoni atau banyak pernyataan, bahkan banyak pendapat yang menyatakan bahwa keberhasilan suami itu karena kontribusi istri gitu kan. Jadi betapa istri juga punya peran gitu kan. Bandingkan saja dia ngurus anak misalnya keseharian, apalagi anaknya bukan satu, bisa dua, bisa tiga, yang masih kecil-kecil, dan itu sangat menguras tenaga dan pikiran seorang ibu kan. Jadi wajar kalau kemudian seorang istri yang berjerih payah mengawal, mengurus, memelihara, mendidik anak-anaknya itu kemudian dihargai bahwa dia itu sebetulnya bekerja gitu kan. Tidak ada bedanya dengan suami yang secara real itu bekerja kemudian menghasilkan harta kekayaan gitu kan. Bayangkan kalau mereka misalnya, kalau seorang suami bekerja tapi misalnya terganggu karena suasana rumah tangga, karena suasana rumah, karena misalnya memikirkan anak-anak gitu, tanpa misalnya keterlibatan atau tanpa peran seorang istri, bisa dibayangkan seorang suami juga bakal kelepotan, ya. Dijamin dia tidak akan sukses dalam berusaha, dalam berikhtiar, sehingga dapat menghasilkan
keuntungan atau penghasilan yang optimal misalnya gitu. Namun demikian dalam hal tadi itu ada istilah gono, ada gini, bisa saja ketika akan terjadi perkawinan misalnya dibuat perjanjian perkawinan, seorang istri yang bawa harta misalnya tidak dicampur adukan dengan harta yang dibawa oleh suaminya, sehingga masing-masing punya hak, punya kewenangan untuk mengelola harta yang dibawanya. Itu bisa saja terjadi dan diikat oleh perjanjian perkawinan, dan undang-undang nomor 1 tahun 74 kita itu mengatur tentang itu. Jadi boleh-boleh saja gitu. Bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang terlarang gitu kan. Dibolehkan itu. Gitu ya, Pak Dr. Rus. Yang lainnya kan saya kira nanti bisa dibaca buku itu tuh, buku. Ada harta bawaan sebelum nikah, jadi istilahnya warisan di aki gitu ya. Ini. Iya, boleh saja itu nanti kalau dia merasa bahwa harta itu didapat dari warisan dari nenek moyangnya, apakah dari bapaknya, dari ibunya, dari kakeknya, boleh saja dia kalau tega dipisahkan dari harta suaminya. Kalau mau tega-tegaan gitu kan. Jadi tapi tidak terlarang, bukan sesuatu yang terlarang, tapi dalam kondisi apalagi keadaan masyarakat ketimuran di kita kan jarang sekali ya yang sampai yang bertega gitu, yang tidak sampai hati lah, tidak sampai hati misalnya untuk masing-masing mengurus harta yang dibawanya gitu kan. Sementara misalnya keluarga membutuhkan, coba bayangkan misalnya seorang istri mengklaim dia membawa harta bawaan dari hasil warisan misalnya, dibawa diurus sendiri saja misalnya tanpa dicampurkan apalagi dikontribusikan untuk keperluan keluarga. Sementara keluarga misalnya membutuhkan itu gitu kan, membutuhkan harta, membutuhkan modal gitu kan. Siapa yang tega di situ? Ya kecuali orang-orang yang tega saja, saya kira itu. Tapi secara hukum itu tidak salah, tidak cacat gitu kan. Ya boleh-boleh saja, hanya kita harus berpikir jangan sampai kita hanya berbicara dari sisi hukum saja, tapi juga dari sisi etika, dari sisi budaya, dari segi kepatutan gitu kan. Kepatutan itu sangat tidak patut kan seorang istri misalnya masing-masing memakan atau mendistribusikan harta bawaannya misalnya tanpa menoleh, tanpa memperhatikan suami yang perlu bantuan atau anak-anak yang misalnya membutuhkan itu kan. Itu sangat tega-tegaan itu ya, teganya itu kan. Bagian dari ya mungkin orang bisa menyebut itu sadis sekali itu, sampai suami misalnya yang memerlukan atau membutuhkan pertolongan sampai misalnya tidak disentuh gitu kan, tidak ingat gitu kan. Padahal kalau berpikir arif dan bijaksana, ya kehadiran suami istri itu kan idealnya saling menutupi, saling menolong, saling saling memberi, saling menutup kekurangan gitu kan dengan kelebihannya masing-masing gitu kan. Pokoknya terjadi ya rambatera tahayo gitu kan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Itu semestinya yang terjadi gitu, supaya tujuan perkawinan itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu ya sampai akhir gitu kan, sampai dunia akhirat gitu kan. Bukan sampai paket rok itu ya, tapi sampai dunia akhirat gitu. Itu ya, Ji. Terima kasih, Prof.